Shalom, selamat sore. Senang sekali jikalau pada sore ini kita boleh bersama-sama berbakti, memuji, menyembah kepada Tuhan. Hari ini kan kita akan melanjutkan eksposisi daripada Injil Matius dan kita sudah masuk di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Kita akan membahas satu bagian, satu topik yang sangat apply di dalam hidup kita, yaitu mengenai kekhawatiran. Mari sama-sama kita membuka Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Kita membaca secara silih berganti, saya akan membacakan ayat yang ke-25, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-26, demikian seterusnya kita bergantian sampai ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang pada hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca perikop ini, kira-kira sudah sangat jelas kita membacanya dan mengerti? Sangat jelas sekali kan? Kalau sudah sangat jelas berarti saya tidak perlu khotbah begitu ya. Mengenai hal ini kita sangat jelas sekali apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus mengajarkan kepada banyak orang sebagai satu khotbah di bukit, satu rangkaian khotbah di bukit. Dan ketika kita memasuki perikop ini merupakan sebuah perikop penutup sebelum nanti masuk di dalam pasal yang ke-7. Nah, setelah di dalam bagian yang awal ayat pertama dan seterusnya, di situ kita bisa melihat bahwa Yesus mengajarkan hal-hal yang sangat penting, yang sangat relevan di dalam kehidupan kita. Baik itu memberikan sedekah, baik itu berpuasa, baik itu berdoa. Dan kali ini Yesus menutup sebuah rangkaian di dalam seluruh aktivitas kerohanian yang kita lakukan. Baik itu berdoa, baik itu di dalam memberikan sedekah, baik itu kita melakukan banyak hal. Tetapi di sisi-sisi yang lain, ketika aktivitas-aktivitas rohani yang kita lakukan di dalam hidup kita, ada satu bagian yang sering kali membuat kita itu gelisah, yaitu mengenai kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sih yang tidak pernah yang namanya khawatir? Dan bagaimana ketika kita menghadapi kekhawatiran hidup itu, apakah kita betul-betul langsung ingat kepada Tuhan atau kita mengandalkan kepada kekuatan diri kita sendiri? Nah, di dalam sebuah manuskrip Yunani kuno pada abad yang pertama, di situ ditemukan ada sebuah catatan atau ada sebuah kisah yang diceritakan di mana di dalam manuskrip itu dituliskan ada seorang yang bernama Titidios Amerinnos. Jadi ya, dia artinya itu adalah seorang yang pemberani. Amerinnos itu adalah dalam artian dia adalah orang yang hidupnya tanpa kekhawatiran, gitu ya. The man yang no worries gitu ya, yang tidak pernah merasakan akan ketakutan. Nah, ketika dia hidup di dalam zamannya itu dikisahkan bahwa dia berada di dalam negeri yang pernah mengalami kekeringan yang begitu parah. Dan penduduk itu mulai panik
di mana kekurangan makanan, kekurangan minuman. Tentu orang-orang kalau kita sebagai kepala keluarga atau sebagai anggota keluarga, kita yang punya anak-anak, kita tentu berusaha untuk mencukupi, memenuhi akan kebutuhan keluarga, bukan? Bagaimana anak-anak itu cukup akan makanan, akan minuman, akan pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kekeringan itu melanda di daerah di mana Titidios itu tinggal, maka mereka berusaha untuk mengumpulkan persediaan-persediaan untuk makan mereka, minum mereka. Tetapi Titidios itu tidak melakukan apa-apa. Dia dengan begitu santainya, dia tidak takut akan yang namanya kelaparan, kehausan, walaupun kekeringan itu melanda daerahnya dengan sangat parah. Sehingga orang-orang itu bertanya kepada dia, mengapa dia itu santai, seolah-olah menjadi orang yang tidak terlalu khawatir menghadapi hal-hal yang seperti ini. Maka ketika ditanya seperti itu, maka Titidios itu menjawab seperti ini. Coba kamu perhatikan ya. Apakah burung-burung di udara itu menyimpan gandum, lalu menyimpannya di lumbung mereka? Lalu kamu coba perhatikan, lihat bunga-bunga di padang itu. Apakah mereka sibuk menjahit pakaian mereka untuk melindungi diri mereka? Tidak, bukan? Tetapi mereka tetap dipelihara. Jikalau kita melihat seluruh alam semesta ini begitu teratur, maka mengapa kita harus takut? Yang harus kita lakukan adalah belajar untuk hidup benar dan mempercayakan diri kita kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, ini yang dikatakan oleh seorang yang bernama Titidios. Dia adalah seorang yang boleh disebutkan di dalam sejarah atau kisah di dalam manuskrip Yunani kuno itu sebagai orang yang tidak khawatir. Orang yang betul-betul hanya mengandalkan hidup yang sungguh-sungguh belajar mencukupkan dirinya di tengah-tengah kesulitan hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita terlalu sering di dalam hidup ini hidup di dalam kekhawatiran yang berlebihan. Seolah-olah kita itu tidak mempunyai Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Di dalam dunia ini banyak sekali orang yang hidupnya berada di dalam tekanan yang berat, sehingga membuat mereka itu terhimpit. Seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar untuk keluar dari jerat kekhawatiran. Sehingga banyak sekali orang yang mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental. Ya, mental illness. Baik itu dipengaruhi karena faktor biologi, psikologi, sosial, lingkungan, gaya hidup maupun juga kebiasaan hidup. Dan pada akhirnya ketika mereka terjerat dengan rasa kekhawatiran yang berlebihan, maka hal ini bisa saja berakibat kepada mereka melakukan tindakan jalan akhir, yaitu bunuh diri. Nah, kalau kita melihat secara statistik, dari tahun 2019 sampai 2023 menurut data statistik gitu ya, angka bunuh diri itu di Indonesia khususnya makin lama makin tinggi angkanya. Karena inilah kehidupan manusia yang makin lama makin terus-menerus diperhadapkan dengan yang namanya tekanan demi tekanan. Dan menariknya, dari angka-angka ini, di situ disebutkan bahwa begitu banyak pada akhirnya para peneliti mencoba untuk mencari cara bagaimana mengatasi kekhawatiran ini. Mereka berusaha untuk mencari studi-studi, melakukan penelitian-penelitian. Namun pada akhirnya mereka tidak menemukan secara tuntas bagaimana cara mengatasi tekanan, kekhawatiran di dalam hidup seorang manusia. Bahkan penelitian-penelitian itu pada akhirnya mereka hanya memberikan sebuah resep. Kalau kamu merasa khawatir, kalau kamu merasa tertekan, kalau kamu stres, cobalah melakukan dengan cara meditasi, berdiam diri, berdekat dengan Tuhan, minum obat-obatan atau suplemen-suplemen yang memberikan ketenangan supaya zat-zat kimia dopamin itu semakin tumbuh di dalam hidup, di dalam tubuh manusia sehingga mereka terus mengalami yang namanya keceriaan, kesenangan begitu. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah apakah betul ada obat yang mujarab untuk menghilangkan atau mengatasi kekhawatiran di dalam hidup kita? Ada enggak? Bapak Ibu di tengah-tengah sini, siapa yang tadi datang masih mikirin, aduh ini mobil gimana, ini anak gimana, ini besok anak sekolah, besok ini bisnis
saya mau ketemu klien, masih ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan? Ada? Enggak, itu adalah sesuatu hal yang wajar sebenarnya. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang membuat kita terus bergerak, bahkan bukan bergerak lambat, tapi terus bergerak makin lama makin cepat, yang menuntut kita akhirnya membuat kita harus cepat mengambil keputusan, harus cepat bertindak dan lain sebagainya. Jikalau kita lambat, maka kita pasti akan ketinggalan. Dan orang terus merasa semakin khawatir, semakin tertekan, dan semakin mengalami yang namanya dari stres lebih dalam lagi jadi depresi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca di dalam perikop Matius pasal 6 ini, kalau kita melihat seluruh pasal 6 ini, maka hanya ada 2 kata yang dirangkai, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu ini, God first. Allah yang pertama. Ketika kita belajar untuk berbuat baik, kita ingin memberikan sedekah, kita memberikan persembahan, biarlah apa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Ketika kita berdoa, kita belajar juga bukan untuk mencari kepentingan diri kita sendiri, tetapi adalah bagaimana kita menyelaraskan doa kita, keinginan kita, kerinduan kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita menyimpan harta kita, kita bukan hanya menyimpan untuk diri kita sendiri, untuk dunia ini, tetapi kita belajar untuk menyimpan harta kita yang ada di surga itu. Dan ketika Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran ini, itu juga adalah sesuatu hal yang paling utama, God first, yaitu di mana kita belajar bagaimana jangan khawatir, memberitahukan kita bahwa kita belajar untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, dan maka semuanya itu akan diberikan kepada kita. Nah, mari sama-sama kita belajar, apa itu kekhawatiran. Khawatir itu adalah kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, itu adalah takut atau gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Itu kita khawatir. Nah, di dalam bahasa Inggris itu ada 2 gitu ya. Ada worry, ada anxiety gitu ya. Nah, worry itu adalah khawatir yang disebabkan kita tahu nih ada objeknya, ada penyebabnya apa. Misalnya suami kita atau istri kita gitu ya, biasanya pulang kantor jam 5. Tapi ini jam 9 belum pulang. Nah, kita khawatir. Nah, itu worry. Karena kita tahu ada objeknya gitu. Nah, tetapi anxiety itu adalah kekhawatiran yang kita nggak tahu objeknya itu apa. Misalnya, kita khawatir, aduh Indonesia tahun ini tuh gelap sekali. Padahal belum tentu, karena objeknya itu nggak jelas, kita nggak tahu. Tetapi kita khawatir, gitu ya. Kita makan ini, sesuatu, aduh nanti kolesterol saya naik, darah tinggi saya naik, gula saya naik, dan sebagainya. Padahal belum tentu, mungkin kita sehat-sehat saja. Karena ada sesuatu objek yang tidak jelas. Nah, di dalam bagian Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai 34, ini lebih kepada anxiety. Ada hal-hal yang membuat kita khawatir, tetapi kita nggak sesuatu yang tidak terlalu jelas objek yang kita khawatirkan. Nah, oleh sebab itu, kata kunci di dalam bacaan kita hari ini mengenai khawatir itu adalah sebuah bagian atau yang memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa apa yang diajarkan Tuhan Yesus mengenai kekhawatiran itu adalah bahwa jangan sampai kita itu khawatir, kita itu ditarik ke arah yang berbeda, yang akan mengalihkan perhatian kita, sehingga kita tidak dapat fokus lagi kepada satu hal. Dan pada akhirnya kita terus-menerus terjebak di dalam banyak hal, yang akhirnya membuat kita khawatir. Jadi itulah yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita, supaya kita tidak ditarik atau bergeser ke tempat yang lain, yang akhirnya membuat kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Nah, ada 4 hal yang mau saya bagikan ketika Yesus mengatakan jangan khawatir. Jadi yang pertama adalah jangan khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu minum, tentang apa yang kamu pakai di dalam ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-30. Nah, ada 4 alasan mengapa Tuhan mengatakan begini.
Jangan khawatir tentang hidupmu, apa yang kamu makan, minum, dan kamu pakai. Ini adalah sebenarnya sebuah kebutuhan dasar manusia. Kalau kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak mempunyai pakaian, atau kita tidak mempunyai tempat tinggal, ini adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendasar yang diperlukan oleh manusia. Kalau manusia tidak makan, tidak minum, bagaimana dia akan hidup? Bagaimana dia akan melanjutkan hal-hal yang penting di dalam hidupnya? Nah, sebenarnya Tuhan mau memberikan pengertian seperti ini. Ada alasan-alasannya. Yaitu kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-25 bagian B gitu ya. Bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Jadi alasan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita adalah sangat jelas sekali. Kamu jangan khawatir karena soal makan, minum, pakaian. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana tentang hidup kita. Nah, alasan yang kedua adalah bahwa Tuhan itu peduli dengan kita dengan memberikan contoh yang pertama, yaitu lihat burung-burung di udara sebagai ciptaan Tuhan. Burung-burung yang lemah itu dipelihara oleh Tuhan, tidak bekerja, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Lihat hidupnya burung itu, dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Nah, kemudian alasan yang ketiga, ayat yang ke-27, bahwa ketika kita khawatir, kita itu tidak bisa menambah sesuatu, bahkan barang seinci pun untuk menambah hidup kita. Gitu ya. Tuhan mengatakan kalau kamu khawatir, kamu tuh nggak bisa menambahkan sehasta atau kurang lebih setengah meter lah hidup kita atau waktu kita. Kita nggak bisa menambahkan panjang pendeknya hidup kita. Hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Dan kita tidak bisa menambahkan baik itu 1 jam, 2 jam dalam hidup kita. Nggak bisa. Tuhan yang memegang kendali atas hidup dan mati kita. Dan alasan yang keempat itu adalah Tuhan memberikan contoh yang kedua. Yang jauh lebih kecil lagi daripada burung. Yaitu, coba kamu perhatikan. Bunga bakung di padang itu. Rumput-rumput yang ada di padang. Yang hari ini ada, besok lenyap. Besok dibakar. Yang hari ini begitu indah, besok layu. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan begini. Kamu itu, hidup kita itu adalah jauh lebih bernilai. Jadi hidup kita ini adalah hidup yang lebih bernilai daripada burung-burung di udara itu. Daripada bunga di bakung, rumput-rumput yang ada di ladang. Kita jauh lebih bernilai. Itulah hidup kita di mata Tuhan. Oleh sebab itu jangan khawatir. Dan mengapa pada akhirnya ketika kita mengkhawatirkan hal-hal yang seperti itu, soal makan, minum, kita mengenai pakaian, seolah-olah apakah itu akan menambah status kita lebih baik daripada orang lain. Sehingga kalau kita tidak makan yang di restoran ini, tidak minum merek ini, tidak memakai pakaian yang dengan merek tertentu, rasanya hidup kita itu tidak terjamin atau bahkan tidak membuat sebuah keistimewaan dalam hidup kita. Itu bukan sesuatu hal yang penting yang Yesus mau ajarkan kepada kita. Yang paling penting adalah kita adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Kita jauh lebih berharga daripada ciptaan-ciptaan yang lainnya. Karena kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya. Inilah alasan yang pertama. Yang kedua, yaitu jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, dan kamu pakai. Ini diulangi kembali untuk menegaskan gitu ya, untuk menegaskan kepada kita bahwa ada alasannya. Di dalam ayatnya yang ke-32, di situ orang-orang yang belum percaya atau yang tidak percaya atau yang tidak kenal kepada Tuhan, mereka itu juga mencari hal-hal yang seperti itu. Mereka mengejar daripada
prestasi mereka, usaha mereka, mengumpulkan harta di dalam dunia ini. Betul, kita pun juga perlu mempersiapkan masa depan kita, hidup kita memanage hidup kita dengan baik. Betul. Apa yang Yesus ajarkan ini bukan berarti kita mengabaikan untuk tidak bekerja gitu ya. Tuhan tidak mengatakan bahwa jangan bekerja, bukan. Tapi yang Yesus katakan itu adalah jangan khawatir. Jadi kita tidak boleh karena ya udah hidup saya seperti ini, saya nggak perlu khawatir. Lalu kita memakai jargon-jargon atau kalimat-kalimat rohani. Ya sudahlah, saya nggak usah bekerja lah, Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan saya. Tuhan akan memelihara saya, Tuhan akan memberkati saya. Tapi kita tidak bekerja, bukan begitu. Yang Tuhan Yesus mau katakan adalah kita tetap bekerja, kita tetap melakukan segala aktivitas kita, tetapi yang membedakan adalah kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, dia bekerja untuk dirinya, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang bekerja memenuhi hidup kita, bahwa semuanya itu kita juga pakai bukan untuk diri kita, tetapi kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya yang membedakan kita, bahwa Bapamu tahu apa yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Kita memang membutuhkan banyak hal di tengah-tengah dunia ini, entah itu untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, dan lain-lain sebagainya. Tetapi biarlah itu bukan menjadi sebuah fokus kita yang akhirnya menggeser kita. Kita menjadi khawatir kalau kita tidak punya mobil tertentu, kita tidak punya jam tangan tertentu, kita tidak mempunyai hal-hal atau rumah yang besar dan sebagainya. Yang akhirnya kita merasa bahwa kita hidup di dalam ketidakcukupan terus-menerus, yang akhirnya membuat kita khawatir. Dan bagian yang ketiga adalah Yesus mengatakan, ketika semuanya itu dicari oleh banyak orang, anak-anak Tuhan juga bekerja, maka yang paling penting adalah seperti yang saya katakan, God first. Tuhan yang paling utama itu. Maka carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka disitulah kita belajar. Ketika kita belajar untuk mencari kebenaran Allah itu bisa dimengerti bahwa kita itu mencari, mengejar dengan pengertian kita sungguh-sungguh berjuang untuk sesuatu. Mencoba untuk memperolehnya. Maka sama seperti orang-orang yang tidak percaya, mereka mengerahkan segala upaya mereka untuk mendapatkan sesuatu, untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka, untuk memperkaya diri mereka. Maka ketika anak-anak Tuhan membutuhkan hal-hal yang penting di dalam hidupnya, maka dia tahu, cari dahulu kerajaan Allah. Ketika kita bekerja di tengah-tengah dunia ini, kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan jujur, kita bekerja dengan berintegritas. Ketika kita berrelasi dengan klien kita, kita sungguh-sungguh menunjukkan bahwa diri kita adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai integritas, kebenaran, kejujuran. Sehingga kita tidak melakukan seluruh pekerjaan kita itu untuk menghalalkan segala cara supaya kita mendapatkan keuntungan demi keuntungan yang besar. Tetapi mari, di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita, ketika kita mencari kerajaan Allah itu, kita mengutamakan Dia. Kita mau belajar untuk mengasihi Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita, dan mencari kerajaan Allah itu berarti kita menginginkan agar Allah itu dikenal dan dimuliakan di dalam hidup kita. Dan mencari kerajaan Allah itu dan kebenarannya itu, kita tahu bahwa kebenaran yang kita cari itu adalah kebenaran yang melampaui kebenaran orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan juga kebenaran yang berkaitan dengan hati nurani, dan kebenaran yang tidak dapat dan kebenaran yang hanya didapat dari Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, cari dahulu kerajaan Allah itu di dalam hidup kita. Maka ketika kita khawatir, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, biar kita datang. Tuhan, ini aku. Saya khawatir, saya memerlukan Tuhan. Biar kita betul-betul berdekat kepada Tuhan ketika kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan tekanan demi tekanan.
maka di dalam bagian yang keempat, bagian yang terakhir, di situ Tuhan mengatakan bahwa jangan kamu khawatir. Karena ada dua perbedaan yang besar, yaitu begini. Kekhawatiran itu membuat nilai diri kita itu menjadi kecil dan tidak bernilai. Kita merasa bahwa diri kita itu nothing gitu, karena kita terus khawatir. Tetapi ketika kekhawatiran kita serahkan kepada tangan Tuhan, maka sesungguhnya kita itu berharga dan bernilai di mata Tuhan. Dan kekhawatiran itu bisa saja membuat kita itu menjadi tidak produktif atau bahkan menggerus atau mengkikis iman kita. Berbeda ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita itu di tangan Tuhan, maka kita yakin dan percaya kita itu dipelihara oleh Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan memang tidak menjanjikan hidup kita itu bebas dari masalah. Tuhan tidak menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, tetapi Dia menawarkan hidup yang bebas dari kekhawatiran. Kalau kita membaca 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kata serahkanlah itu dapat diartikan buanglah, lemparlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Dialah yang akan memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak pernah kecewa dengan berkat-berkat-Nya yang telah Dia limpahkan kepada kita. Ia hanya kecewa karena kita selalu merasa tidak cukup. Itulah yang membuat kita merasa khawatir terus-menerus. Biar kita boleh belajar mencukupkan hidup kita. Nah, saya mau menceritakan tentang seorang yang bernama Joni Eareckson Tada, gitu ya. Sejak usia 17 tahun dia menderita kelumpuhan karena ketika dia di pantai, dia ingin terjun di pantai itu, ternyata airnya dangkal dan membuat tulang lehernya itu patah sampai ke bawah. Jadi yang menyebabkan dia lumpuh. Di dalam kekecewaan dia, tapi dia tahu Tuhan yang memelihara dia. Cobaan hidupnya terus ada saja. Tahun 2010, Joni Eareckson Tada didiagnosis mengidap kanker payudara. Dan dia melakukan operasi untuk mengobati kankernya dan puji Tuhan, dia terbebas dari kanker tersebut. Tetapi tahun 2018, Joni Eareckson Tada didiagnosa kembali oleh dokter bahwa di dalam tubuhnya muncul kembali sel kanker yang baru di dalam tubuhnya. Nah, seorang sahabatnya yang bernama Francis Chan, dia berusaha untuk menghubungi sahabatnya ini Joni Eareckson Tada. Dia menelpon, dia menanyakan kabarnya. Tetapi Francis Chan ini dia menceritakan apa yang menjadi obrolan dia ketika sahabatnya ini mengidap, divonis oleh dokter di dalam tubuhnya ada sel kanker yang baru. Nah, Joni Eareckson Tada justru memberikan jawaban-jawaban yang mengejutkan bagi Francis Chan. Joni Eareckson Tada mengatakan bahwa dia itu sekarang sudah berhenti bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Dia sudah tidak menanyakan lagi, mengapa Tuhan hal ini terjadi kepada dia. Dia tidak bertanya lagi atau mengalami yang namanya sebuah kekhawatiran di dalam hidupnya. Tetapi yang Joni lakukan adalah setiap pagi dia selalu bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan supaya saya bisa membagikan kasih-Mu kepada orang-orang yang saya jumpai hari ini. Entah itu kepada perawat, entah itu kepada dokter, entah itu kepada suami yang mendampingi saya, dan bahkan orang-orang yang mendengarkan konferensi atau seminar-seminar dia. Sesuatu hal yang sangat amazing sekali apa yang disampaikan oleh Joni Eareckson Tada kepada sahabatnya Francis Chan. Joni Eareckson Tada bukan wanita super. Dia wanita yang biasa, sama seperti saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia hanyalah wanita biasa yang punya pergumulan, yang punya masalah, serta kesulitan hidup. Tetapi yang membedakan Joni Eareckson Tada dengan kebanyakan orang adalah ketika ia menoleh ke belakang, ketika dia menghadapi berbagai macam cobaan di dalam hidupnya, dia justru melihat Tuhan yang semakin lama
semakin dikenalnya. Dan dia tidak berhenti, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah berhenti memakai hidupnya Joni itu untuk hal-hal yang besar bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan besarnya problem yang membuat kita itu stres dan khawatir, melainkan kecilnya kepercayaan kita untuk berserah pada tangan pengaturan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, hai kamu orang-orang yang kurang beriman, yang kurang percaya, jangan khawatir. Maka dapatlah kita simpulkan dari sini, dari perikop yang kita renungkan bersama-sama pada sore ini, bahwa Allah harus menjadi yang pertama dalam hidup kita. Dan yang kedua, kebutuhan hidup kita ditempatkan di bawah pemeliharaan ilahi. Dan yang ketiga, kekhawatiran itu bukanlah sebuah dosa, tetapi sesungguhnya beban yang dapat diangkat. Bagaimana beban itu bisa diangkat? Kita mengutamakan Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita punya kekhawatiran di dalam hidup kita, tetapi biarlah kita tahu Tuhan yang utama, kita punya kebutuhan, kita percayakan kepada Tuhan yang memelihara kita, dan kekhawatiran itu bukanlah sebuah dosa, tetapi biarlah kita meminta Tuhan yang mengangkat beban kita itu. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh membawa kita, mengajak kita, mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Karena Bapa di surga tahu kebutuhan kita. Jikalau Bapa di surga sanggup memenuhi kebutuhan akan hidup kita, maka kita tentu akan melihat bagaimana tangan Tuhan terus bekerja melalui hidup kita, dan kita makin memuliakan Dia, dan fokus hidup kita hanya kepada Dia, bukan kepada apa yang kita khawatirkan. Dan ada 2 pertanyaan yang mungkin nanti akan bisa direfleksikan di situ ya. Nah, masih 2 pertanyaan ini mungkin Bapak Ibu boleh bawa pulang, gumulkan bersama-sama dengan suami atau istri, dengan anggota keluarga, doakan. Masih adakah kekhawatiran yang terbesar dalam hidup Anda saat ini? Bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? Pertanyaan yang kedua, ketika Anda berusaha mencari atau mengejar dengan segenap hati kerajaan Allah dan kebenarannya, sejauh mana Anda merasa yakin bahwa Allah memelihara hidup Anda dan membereskan kekhawatiran Anda? Nah, biar ini boleh menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan refleksi yang boleh kita bawa pulang ya nanti. Mari kita berdoa.